Masih di minggu kedua di umur 10 hari ini kita melakukan kegiatan penyortiran yang paling kecil terlebih dahulu, khususnya di lantai bawah, dan lampu bagian kelistrikan kita matikan agar memudahkan penangkapan dan pemilihan ayam yang paling kecil. Setelah ini akan ada pembahasan mengenai penyortiran dan sekam, baik sekam kering ataupun sekam basah. Pantengin terus, tonton terus sampai dengan selesai video ini. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan peternak yang lainnya di umur 10 hari di minggu kedua. Dan ini masih dalam proses penyortiran, disimpan yang paling belakang dekat dengan kipas atau blower. Tonton terus sampai dengan selesai. Oke, jangan lupa juga penyortiran ini kita melakukan langsung ditimbang di 30 ekor di angka 743. Jadi setiap penyortiran kita penimbangan langsung dipisahkan ke yang paling belakang ini. Kenapa langsung ditimbang? Agar bisa mengestimasi bobot di panen akhir nanti, baik itu rugi atau untungnya. Jadi penyortiran kita dihitung per karung itu 30 ekor. Setelah itu ditimbang, dicatat dan langsung dipisahkan ke yang paling belakang ini dekat dengan kipas. Sebatas mengingatkan buat rekan-rekan peternak yang lain, jika ingin mengoptimalkan bobot di panen awal ataupun panen akhir nanti, di dalam penyortiran kita harus melakukan penimbangan dengan jumlah ekoran. Bisa menyesuaikan, kalau di kandang saya di 30 ekor, kalau di kandang rekan-rekan terserah. Dan ini hasil sortiran di sore hari ini di minggu kedua umur 10 hari ini. Ini BW-nya jelas sangat kecil dan masih berjalan. Seiring berjalannya waktu, setiap sore masih tetap kita melakukan kegiatan penyortiran setelah memberi pakan. Sebatas mengingatkan, jangan lupa agar estimasi di akhir panen nanti bobot terpenuhi, jadi atau tidaknya. Jadi kita harus melakukan kegiatan penyortiran atau pemisahan ayam yang seperti saya lakukan di sore hari ini. Dan penyortiran tersebut dihitung di dalam karung tersebut ada yang 25 ekor, ada pula yang 30 ekor. Setelah itu ditimbang lalu dipindahkan ke belakang blower ini. Jadi tujuannya agar kita dapat estimasi jumlah ekoran yang paling kecil, berikut jumlah rata-rata yang didapat. Jadi dalam video ini yang saya bahas yang pertama, di sore hari ini melakukan kegiatan penyortiran dan berikut timbangan hasil penyortiran. Karena yang dibutuhkan di panen akhir nanti itu bobot rata-rata global, bukan per ekor. Untuk selanjutnya kita akan bahas di lantai bawah, khususnya membahas sekam. Ini sekam di minggu kedua ini umur 10 hari ini sangat penting dan sangat riskan juga, baik itu dalam segi teknis
ventilasi udara maupun blockingan dan intermittent atau kipas yang digunakan. Jadi di minggu kedua ini sangat riskan di bagian sekam ini. Jadi sekam ini harus benar-benar kering, tidak basah. Dan alhamdulillah di minggu kedua ini sekam sangat kering. Dan diusahakan sekam ini jangan sampai basah, pertama itu. Yang kedua jangan sampai ngebentuk apa namanya, kalau di kandang saya itu ngebata ya. Ini contohnya di sini tidak ada. Jadi yang lebih bagus itu sekamnya kering seperti ini, tidak ngebata. Apalagi ngebata berikut basah itu sangat tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena dampaknya ke ayam nanti di bagian kakinya tidak maksimal. Jadi ada butulnya di bagian tengahnya. Jadi dampaknya bisa terjadi kaki kering ataupun ke virus yang lainnya. Dan yang jelas posisi ayam pun bakal tidak nyaman, baik posisi makan ataupun minumnya. Nah ini yang ketiga yang kita bahas ini sangat penting juga. Di bagian nipple ini ayam tersebut minum harus benar-benar ke atas, jangan sampai seperti ini minumnya. Setelah video ini nanti saya akan melakukan kegiatan menaikkan nipple agar posisi nipplenya agak dikeataskan sedikit, jangan terlalu pendek. Kalau tempat makan baru posisi harus benar-benar di bawah, tapi gak terlalu bawah juga. Menyesuaikan saja sesuai ketinggian sekam. Sebatas informasi, di minggu kedua umur 10 hari ini di DOC MBAI yang golnya alhamdulillah total kematian hanya 219 ekor sampai saat ini. Mudah-mudahan di minggu selanjutnya tidak ada penambahan lagi kematian. Selanjutnya di bagian kematian pun kenapa sangat rendah. Jangan lupa juga untuk jangan sampai telat pelebaran, jangan telat juga memberi pakan berikut vitamin, baik itu di pagi hari ataupun di siang hari. Kenapa vitamin lebih penting juga? Karena menjaga kualitas daya tahan tubuhnya, apalagi di cuaca yang saat ini tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Dan lanjut di malam hari ini, blockingan tak lupa juga harus dinaikkan sedikit, berikut inlet dibuka sedikit agar ayam tidak terlalu kedinginan. Berikut temperatur suhu di bagian pemanas pun sedang disetting oleh ABK. Jadi di umur 10 hari ini masih menggunakan pemanas. Biasa kita menggunakan pemanas sampai 5 atau 16 hari. Baik itu mau cuaca panas ataupun cuaca dingin. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan biar channel ini berkembang terus. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan peternak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.